warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam adat Nusantara, Lentari Kumpunnya. Bagi keluarga besar Lentari di seluruh Nusantara, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tentang maksud dan tujuan keberadaan Lentari. Lentari itu adalah satu wadah lembaga adat, tempat berhimpunnya para tokoh-tokoh adat, pemuka adat, sesepuh adat di seluruh Indonesia. Bagi masyarakat adat, anak-anak adat, inilah wadah kita adalah wadah Lentari. Tujuan dan maksud keberadaan Lentari di Indonesia adalah ingin memberlakukan, ingin memfungsikan, ingin memakai kembali aturan adat istiadat masyarakat asli Indonesia di negerinya masing-masing. Setiap negeri itu pasti mempunyai adat, dan adatnya itulah yang akan kita berlakukan, akan kita pergunakan, akan kita pakai kembali dalam cara berkehidupan di negeri kita masing-masing atau di dalam lingkungan kita. Dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan makna sebagaimana yang biasa kita kenal, disebut oleh masyarakat kita tali berpilin tiga, tungku tiga sejarangan. Dalam hal ini yang disebut tali berpilin tiga itulah maknanya adalah yang pertama sekali hukum. Yang disebut tali berpilin tiga itu adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum pemerintah. Jauh sebelum Indonesia ini merdeka, jauh sebelum adanya agama ini, yang mengatur cara hidup masyarakat itu adalah aturan hukum adat yang mengatur. Setelah itu masuklah aturan hukum agama. Setiap agama mempunyai aturan hukum. Kemudian diatur dengan aturan hukum negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi inilah yang disebut dengan tali berpilin tiga, tungku tiga sejaran. Aturan hukum adat dilaksanakan, disampaikan oleh para sesepuh adat, tokoh adat, nenek mama, lembaga-lembaga adat yang ada di Indonesia. Aturan hukum adat, aturan hukum agama disampaikan oleh para kiai-kiai, alim ulama, ustadz-ustadz, menyampaikan kepada kaumnya untuk kemaslahatan umatnya. Aturan hukum negara disampaikan oleh pihak pemerintah, mulai di tingkat pusat sampai ke tingkat RT, demi untuk mengejar pembangunan di negeri tercinta Indonesia ini. Kemudian daripada itu, sebagai pengamanan daripada hukum yang tiga hukum ini tadi, hukum adat diamankan, dijalankan, ditegakkan, dan diawasi oleh para dubalang adat. Kalau Bali namanya pencalang, kalau di Melayu namanya hulu balang, kalau di Lentari namanya polisi adat Nusantara. Nah, ini tugas dia adalah mengawal dan mengawasi aturan adat istiadat yang ada di daerah dia sendiri. Apabila ada orang melakukan pelanggaran terhadap adat istiadat di daerah dia sendiri, mereka punya hak menangkap dan menasihati orang yang melanggar aturan hukum adat itu. Sementara aturan hukum agama diawasi oleh organisasi-organisasi atau ustadz-ustadz dan kiai-kiai dalam organisasi keagamaan setiap agama. Aturan hukum pemerintah ditegakkan, diawasi, dan dikawal oleh polisi negara Republik Indonesia, termasuk Satpol PP, kejaksaan, dan lain sebagainya. Inilah yang kita sebut tali berpilin tiga dan tungku tiga sejaran. Kemudian daripada itu, saya juga dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan kepada kawan-kawan keluarga besar Lentari di seluruh Indonesia, ada tiga hal yang perlu dikejar saat ini agar aturan adat istiadat daerah kita bisa berfungsi, bisa kita berlakukan, bisa kita pergunakan kembali dalam cara berkehidupan kita di negeri kita masing-masing. Yang pertama sekali adalah Permendagri nomor 52 tahun 2014. Ini Lentari, kabupaten, kota, dan provinsi kita harapkan supaya bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk membuatkan peraturan daerah, perda. Nah, di dalam perda itu disebutkan baru bisa nanti pemerintah pusat mengakui keberadaan adat istiadat daerah masing-masing itu. Ada 4 kategorinya yang harus disiapkan. Yang pertama masih ada masyarakat adatnya. Yang kedua ada perangkat adatnya. Yang ketiga masih berlakukah hukum adatnya. Yang keempat ada wilayah adatnya. Apabila ada yang 4 ini, pemerintah daerah tersebut bekerjasama dengan Lentarinya wajib harus membuatkan perdanya, peraturan daerahnya. Apabila perda ini telah terlaksana, telah dibuat, ini diharapkan pemerintah setempat melaporkan kepada pemerintah pusat bahwa perda itu telah ada. Insya Allah dengan demikian pemerintah pusat nanti bisa mengakui keberadaan adat istiadat yang ada di daerah itu masing-masing.
Yang kedua ada Permendagri nomor 18 2018 tentang pembentukan lembaga adat desa. Agar nanti adat istiadat itu bisa berperan, bisa bekerja di desa masing-masing, menurut petunjuk daripada Permendagri 18 2018 itu, bupati dan wali kota harus membuatkan peraturan bupati dan wali kota. Apabila ini terlaksana, nanti lembaga adat desa itu bisa membuatkan peraturan adat sesuai dengan adatnya masing-masing. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembentukan desa adat. Ini sangat kita perlukan. Apabila pemerintah telah mengatakan, kita disetujui oleh pemerintah, ada perdanya tentang desa adat, nanti pemerintah pasti akan mengakui aturan hukum adat istiadat yang ada di negeri itu. Apabila tiga hal ini nanti bisa dilaksanakan di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia, insya Allah nanti aturan adat di daerah kita masing-masing akan bisa kita berlakukan, akan bisa kita pergunakan, akan bisa kita jalankan di dalam kehidupan lingkungan negeri kita masing-masing. Serasa itu dulu penyampaian singkat daripada saya. Mohon maaf kepada semuanya, tolong dipahami. Saat ini di zaman modern sekarang ini, adat kita sudah banyak ditinggalkan. Kita bisa memperhatikan cara kehidupan masyarakat Indonesia sekarang. Cara berbicara sekarang orang sudah banyak alah ke barat-baratan. Manggil kawan udah berapa-berapa, nyebut sama kawan udah OTW, kekayaan udah ke barat-baratan, bahasa ke barat-baratan, makanan sudah ke barat-baratan, nama anak ke barat-baratan, musik ke barat-baratan, merek toko sudah ke barat-baratan. Kita sekarang ini menunjukkan jati diri bangsa Indonesia tuh orang beradat. Jangan malu dengan adat kita. Kita harus bangga dengan jati diri kita. Ini saya tekankan kepada kawan-kawan dalam tari. Dalam tari itu 95% bergerak di bagian adat, bukan budaya. Budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita. Budaya itu adalah tampilan-tampilan kita. Budaya itu adalah tontonan-tontonan kita. Adat itu aturan, adat itu hukum. Dengan adat kita bisa membuat peraturan adat di negeri kita. Dengan adat kita bisa memberi sanksi orang yang bersalah di negeri kita. Dengan adat kita bisa memberi denda orang yang melakukan kesalahan di tempat kita. Ini mohon kita pahami bersama-sama antara perbedaan adat dan budaya di negeri tercinta ini. Semakin besar budaya kita tonjolkan di negeri ini, semakin besar pula peluang budaya luar masuk. Apabila masuk budaya luar ke tempat kita, bersaing budaya kita dengan budaya luar, pasti akan kalah budaya kita. Ini mohon kita pahami sama-sama. Seluruh masyarakat adat, terutama pengurus Lemtari yang ada di seluruh Nusantara ini. Demikian yang dapat saya sampaikan atas semua kekurangan.